Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Valde Trudis Wahyuni, NPM 19201051. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Prodi Sarjana Keperawatan, mata kuliah Epidemiologi dan Epidemiologi, dosen pengampu Pak Yohanes Zakri. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tindakan menghadapi krisis lingkungan. Krisis lingkungan, pengertiannya, krisis lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang bersinambungan. Dengan kata lain, krisis lingkungan adalah rendahnya tingkat kesadaran manusia bahwa lingkungan sekitar yang asri adalah kebutuhan kita untuk mendapatkan oksigen yang sehat. Dan krisis lingkungan dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu atau kemunduran lingkungan. Deteriorasi ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora, fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kedua, faktor penyebab. Yang pertama, faktor alam. Adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Yang kedua, banjir. Selain karena ulah manusia, banjir juga dapat terjadi karena faktor alam, misalnya hujan yang terus-menerus. Yang ketiga, gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi dan dampaknya bergantung pada besarnya kekuatan gempa. Yang keempat, gunung berapi meletus. Letusan gunung berapi akan mengakibatkan gangguan pernapasan, gas beracun, kerusakan lingkungan, bahkan dapat mematikan lingkungan sekitar. Yang kelima, faktor manusia. Selain faktor alam, faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Yang keenam, membuang sampah sembarangan. Ini akan mengakibatkan banjir jika musim penghujan tiba. Yang ketujuh, limbah industri. Jika tidak dikelola dengan tepat, limbah-limbah tersebut akan merusak lingkungan hidup. Yang kedelapan, menebang hutan secara liar. Hutan yang gundul tidak dapat meresap dan menahan aliran air hujan sehingga dapat terjadi banjir dan longsor. Yang ketiga, jenis-jenis pencemaran lingkungan. Pertama, pencemaran air. Air adalah perubahan zat atau kandungan di dalam air, baik itu air yang ada di sungai, danau maupun air di lautan luas. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan suatu kondisi di mana terdapat berbagai substansi zat, baik itu fisik, kimia, dan juga biologi yang terdapat di dalam lapisan atmosfer bumi. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan di mana pencemaran ini terjadi karena adanya zat atau bahan kimia yang ada di dalam tanah dan biasanya terjadi karena hasil dari ulah manusia sehingga mengubah struktur dan kandungan tanah yang masih alami. Yang keempat, sumber-sumber pencemaran udara. 1. Polusi dalam ruangan atau bahan-bahan sintesis dan beberapa bahan alamiah yang digunakan sebagai perabotan rumah tangga seperti karpet, busa, pelapis dinding, dan lain-lain. Kedua, pembakaran bahan bakar atau pembakaran bahan bakar dalam rumah yang digunakan untuk memasak dan pemanas ruangan menghasilkan nitrogen oksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, hidrokarbon partikulat. Yang ketiga, gas-gas toksis yang terlepas ke dalam ruangan yang berasal dari dalam tanah atau radon. Keempat, produk konsumsi seperti pengkilap perabot, perekat, kosmetik, pestisida atau insektisida. Kelima, asap tembakau. Keenam, mikroorganisme. Baik, yang kelima, jenis-jenis polutan berbahaya. Yang pertama, materi partikulat atau PM. Partikel-partikel ini berukuran kecil sehingga mudah masuk ke dalam hidung dan paru-paru dan akan memicu masalah pada paru-paru dan jantung. Yang kedua, sulfur dioksida atau SO2
Sulfur dioksida merupakan sejenis zat yang tidak berwarna dan berbau, sehingga kamu sulit melihatnya dengan mata telanjang. Yang ketiga, karbon monoksida atau CO. Zat ini tidak berwarna dan tidak berbau, sehingga mudah sekali terhirup. Yang keempat, nitrogen dioksida atau NO2. Zat ini dapat mudah ditemukan di jalan raya dan ruangan yang digunakan saat memasak dengan gas. Kelima, ozon atau O3. Ozon berbentuk kabut asap yang terikat oleh oksigen. Zat ini dapat menyebabkan iritasi tenggorokan, mata, hidung, dan paru-paru. Baik, yang keenam, dampak kerusakan lingkungan terhadap kesehatan. Dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan tersebut bisa berubah menjadi gangguan psikologis, saraf dalam jangka panjang. Dampak negatif terhadap kesehatan paling terkenal adalah sakit pernapasan seperti alergi, asma, iritasi mata, hidung, dan bisa pula berupa bentuk lain infeksi pernapasan. Baik, nomor 2, upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama, upaya mengatasi pencemaran tanah, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Kedua, memilih sampah mana yang dapat didaur ulang atau yang tidak. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pestisida. Keempat, selalu mengolah limbah industri sebelum dibuang. Kelima, menggunakan kembali atau mengolah kembali sampah yang sulit terurai. Yang kedua dari upaya mengatasi pencemaran lingkungan yaitu upaya mengatasi pencemaran udara. Yang pertama, perbanyak jalan kaki dan bersepeda. Tanam tanaman penangkal polusi. Yang ketiga, hindari kebiasaan membakar sampah. Keempat, berhenti merokok. Kelima, hemat listrik. Ketiga, upaya mengatasi pencemaran air. Penggunaan pupuk organik dan kompos sebagai pengganti pupuk buatan pabrik. Yang kedua, pemanfaatan musuh alami dan parasitoid dalam pemberantasan hama. Keempat, hindari penggunaan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan. Jangan membuang limbah rumah tangga di sungai atau danau. Kurangi penggunaan deterjen. Sekarang nomor 3, gangguan kesehatan akibat logam berat. Yang pertama, arsen atau AS adalah salah satu komponen alami dari kerak bumi dan dapat ditemukan di sekitar lingkungan seperti di udara, air, dan tanah. Kedua, beryllium atau Be adalah unsur bivalen beracun berwarna abu-abu, kuat, ringan, dan terutama digunakan sebagai zat pengeras dalam paduan logam. Beryllium merupakan salah satu logam ringan dengan leleh tertinggi. Ketiga, kromium atau Cr adalah logam berat melimpah yang terdapat di alam dengan bentuk oksida. Keempat, merkuri atau Hg adalah salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, air, dan udara sebagai senyawa anorganik dan organik. Kelima, nikel atau Ni merupakan kofaktor yang membantu metabolisme. Keenam, kobalt atau Co merupakan nutrisi esensial yang merupakan bagian dari vitamin B12 yang berfungsi memproduksi sel darah merah. Ketujuh, tembaga atau Cu, salah satu dari sekian banyak macam mineral kelas menengah yang penggunaannya relatif lebih banyak ketimbang logam mineral yang lain. Kedelapan, besi atau Fe, logam esensial bagi tubuh yang dalam dosis tinggi bersifat tosis. Yang kesembilan, mangan atau Mn merupakan mikronutrien esensial bagi manusia, tanaman, dan hewan. Kesepuluh, molybdenum atau Mo merupakan mikroelemen bagi tubuh dalam dosis kecil dan bersifat toksik dalam dosis besar. Ke-11, selenium atau Se merupakan mikrounsur esensial bagi manusia dan hewan. Ke-12, Zn atau Zn
merupakan unsur esensial bagi tubuh, tetapi dalam dosis tinggi dapat berbahaya dan bersifat toksik. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai pagi.